Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Jumpa lagi bersama saya Amber dalam Bincang Sehat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di era digital, tantangan dan solusinya bersama Ibu Dian L. Izwar PSI. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir bersama kita yaitu Ibu Dian L. Izwar psikolog. Assalamualaikum Bu Dian. Masya Allah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, pembahasan kita kali ini cukup menarik nih Bu. Bisa nggak sih Bu dijelaskan sedikit tentang kesehatan mental di era digital, khususnya tantangan dan solusinya nih pada kali ini? Oke. Kesehatan mental di era digital. Khususnya di Gen Z ini nih Bu, seumuran saya nih. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita samakan dulu persepsinya ya. Pertama, kita bahas dulu kesehatan mental. Ada dua item nih, kita bisa. Satu, kesehatan mental. Yang kedua adalah era digital. Oke. Kesehatan mental itu apa? Nah, sehat mental nggak, Mbak Ambar? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Oke, kita lihat nih ciri-cirinya terpenuhi apa enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi WHO, itu kesehatan mental itu didefinisikan sebagai sebuah keadaan sejahtera psikologis. Ya, keadaan sejahtera psikologis di mana seseorang itu bisa mengenali kemampuan, kelebihan dan kekurangannya. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengelola stres dalam hidupnya. Yang ketiga, dia bisa produktif. Ya, produktif baik itu sekolah atau bekerja, tergantung ya. Kalau mahasiswa dia sekolahnya lancar-lancar. Oke. Kalau bekerja kayak Mbak Ambar, bekerjanya produktif gitu ya. Dan yang keempat, dia bisa berkontribusi untuk komunitasnya, untuk lingkungannya. Jadi ada 4 ciri kesehatan mental. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, oh ya saya sehat mental nggak ya? Coba kita cek. Satu, kenal nggak diri kita? Jadi orang yang sehat mental mengenal dirinya sendiri. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Terus kalau saya stres, saya bisa nggak ngelola stres saya? Gitu. Karena ada orang yang kalau stres dia larut di dalam stresnya. Ya, terus kemudian nanti ujung-ujungnya bisa cemas berlebihan, bahkan kadang bisa sampai depresi. Nah itu kan tidak sehat mental. Ya, Bu, itu ya. Nah jadi dan yang kedua produktif, yang ketiga produktif. Jadi ada orang yang waktunya tidak produktif, belajarnya tidak produktif. Nah itu berarti dia tidak sehat mental. Atau ada yang hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak kontribusi untuk lingkungannya. Nah itu juga kurang sehat mental. Fokus sama dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi harus ada kontribusi untuk komunitas. Ya itu sehat mental. Nah sekarang konsep yang kedua adalah era digital. Nah, apa sih era digital itu? Apalagi sosial media yang sangatlah maju sampai saat ini ya, Bu Dian ya. Ya betul. Jadi yang khas di era digital adalah komunikasi sangat mudah dan cepat. Ya, informasi kita bisa akses dengan mudah, gitu. Kadang-kadang sampai overload ya, sampai overload informasi, nggak tahu mana yang mau dipilih, gitu kan? Nah. Sekarang apa kaitannya situasi yang kita overload informasi, kemudian pergerakan yang cepat, ya kan? Kayaknya A di sini baru kita mau ikut A, sudah berubah jadi B, gitu ya. Jadi cepat kayaknya ngikutinnya terengah-engah, gitu kan? Nah, jadi itu pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Jadi kalau kita lihat apa sih tantangannya di era digital ini kesehatan mental, ya adalah bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa catch up, untuk bisa mengikuti perkembangan derasnya arus informasi dan teknologi sekarang. Nah, tapi dengan dipilih-pilih juga ya pastinya ya Bu ya, untuk memilih gimana dalam sosial media juga itu ya. Nah, kaitannya dengan sosial media, nah salah satu dampak yang paling khas nih ya dari era digital ini adalah sosial media yang sangat marak. Nah, sekarang siapa yang nggak punya sosial media? Dan rata-rata punya lebih dari satu kan? Ya, Mbak Ambar punya berapa? TikTok, Instagram, semuanya mau didedikasikan ke situ semua. Semuanya mau dilihat, terus semuanya mau kalau melakukan sesuatu kalau nggak diupload kayaknya gimana gitu, ya kan? Kayaknya kalau kita lagi melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, bukannya lebih menghayati pengalaman itu, tapi yang terpikirkan apa? Buat isi Instagram. Buat isi Instagram. Aku mau upload aku mau post ini biar kayak orang-orang tuh ngelihat juga aku tuh bisa loh gitu. Aku tuh ke situ loh gitu. Oke, aku ke situ loh, aku ini loh gitu ya. Aku makan ini loh gitu kan.
Nah, jadi tantangan berikutnya adalah di samping kita tadi harus catch up dengan perkembangan yang sangat cepat, kita tuh kayak mau eksis di dua tempat. Jadi kita tidak hanya berada di dunia nyata ini, tapi kita juga pengen kita eksis di dunia maya. Jadi kita punya dua dunia. Iya ya Bu ya. Benar-benar menarik banget jadinya ya Bu ya. Nah, kadang-kadang nggak sinkron tuh antara keadaan di dunia nyata ini dengan di dunia mayanya, ya kan? Nah, tidak banyak orang yang mempost real apa betul-betul kejadian atau foto aja. Foto berapa tuh beauty-nya? Aduh, udah semakin canggih kan Bu ini. Iya kan? Photoshop. Nah, jadi tantangan yang pertama tadi adalah kecepatan perubahan, dan kemudian yang kedua adalah arus informasi yang deras, yang banyak, overload informasi kita, dan yang ketiga adalah kita harus mengelola dua dunia. Nah, gitu. Jadi itu 3 tantangan yang kalau kita nggak siap mental, itu bisa kelelahan sendiri. Malah nggak banyak, kita malah terpengaruhnya sama yang bukan kenyataan yang dunia yang kedua ini ya Bu. Maksudnya kayak sosial media ini loh. Iya. Kita malah kadang keganggu sama itu. Betul. Jadi kayaknya tadi kan Mbak Amber bilang, aduh aku pengen orang lain tahu aku lagi di Jogja nih, gitu ya. Aku lagi makan ini yang lagi hits nih, lagi viral gitu. Jadi keinginan untuk itu, sehingga kadang-kadang kalau lagi makan terus lapar, baru makan, ya belum difoto udah diacak-acak, ya kan? Udah dicolek duluan. Terus kayaknya ada stres sendiri gitu, padahal sebenarnya ya kalau kita pikir nggak perlu lah ya, namanya juga lapar, maka nikmatilah saat itu gitu ya. Tapi karena ada tuntutan lain bahwa saya mau ngepost ini nanti, itu jadi bisa menimbulkan stres tersendiri gitu. Nah, belum lagi kalau wah dia kesana, saing-saingan kan. Nah, dia kesana, aku juga bisa gitu. Nah, kemarin dia kesana loh. Ya. Kita kesana yuk pasti kayak gitu. Ada keinginan pasti ya Bu ya. Ada keinginan. Dan kadang-kadang ada yang cuman saya melihat ya kalau lagi ikut traveling gitu ya, itu datang ke suatu tempat hanya untuk foto, kemudian udah pergi. Jadi nggak menikmati suasananya, nggak tahu di sananya ngapain gitu. Jadi cuma sekedar foto aja, foto untuk nanti dipost. Gitu. Mungkin merasa memorinya dari situ nih, nanti juga bisa dilihat lagi dari fotonya gitu. Betul. Rasanya. Jadi nanti menikmatinya tuh dari foto. Iya. Padahal pada saat di sana itu nggak merasakan auranya, kegiatannya, semilir anginnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita jadi superficial gitu. Jadi kita jadi seperti hidup ini cuman di atas aja, nggak dalam gitu. Tidak meresapi sebenarnya sebuah aktivitas dilakukan untuk apa, cuma untuk foto aja. Benar. Gitu. Tapi Bu, tantangan utama yang dihadapi di kesehatan mental bagi di era digital itu gimana sih Bu? Tantangan utamanya gitu untuk kesehatan mental ini di era digital gitu. Iya, 3 hal tadi itu kan tantangan digitalnya. Yang pertama adalah satu, cepat. Iya benar. Kedua adalah informasinya yang sangat overload. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Dua dunia yang harus dikelola. Nah, informasi yang overload itu, yang banyak itu, kalau kita nggak bisa pilah, kita juga capek sendiri, ya kan? Belum lagi hoax juga banyak, ya berita-berita yang ini. Nah, kemudian kita sebenarnya tahu bahwa apa yang diposting di media sosial itu tidak selalu yang real. Iya, dibikin lebih cantik. Iya, ya pastinya. Kan? Iya. Lebih hebat, lebih bagus, ya kan? Tetapi tetap aja kita merasa itu menjadi dalam tanda petik saingan kita kan? Iya benar. Gitu. Nah, gak mau kalah pasti dari yang lain. Iya. Gitu. Nah, jadinya kayak stres, suka membandingkan kehidupannya saat ini yang di dunia nyata dengan kehidupan di dunia maya. Bahkan ada beberapa kasus yang dia punya dua identity ya. Jadi di dunia nyatanya si A dengan kesehariannya, sementara di dunia maya dia menjadi si B dengan introvertnya gitu. Kemudian udah pernah dengar belum ada yang baru nih kata-kata FOMO, fear of missing out gitu. Menurut Bu Dian itu gimana sih dampaknya tuh bagi kita sekarang ini? Jadi kayak
nggak mau ketinggalan nih yang nggak tadi. mau ketinggalan. Iya, nah itu juga bisa menimbulkan stres kan, nggak sehat mental juga itu, gitu. Karena kan, wah ini ada apa? Oh aku nggak update ini, sehingga berapa jam coba pegang gadget sehari? Pasti 24 jam, kalau kalian tidur doang pasti yang lepas Ibu. Bener. Tidur lepas tapi bukan dilepas, terlepas kalau saya Terlepas. bilang. Karena lagi udah pas ngantuk. lihat, Iya ya kan? Karena mau nggak tahu ketiduran, lebih sering Ketiduran. malah megang handphone saat ketiduran. Iya, Bener-bener. nah itu ada itu. Jadi benar-benar sepertinya handphonenya itu dicari ketika bangun tidur Benar-benar. dan tidak dilepaskan juga saat mau tidur. Terlepas ya Bu. bener Terlepas ya. gitu. Ketiduran, Ketiduran sambil sampai ketiduran. Gitu. Pokoknya kan itu main handphone, nunggu tidur sambil ketiduran aja gitu. Bener-bener. Jadi tidur karena ya sambil main handphone, ujung-ujungnya ya tidur sendiri deh. Nanti dampaknya juga ada tuh. Kemudian tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental akibat penggunaan teknologi itu apa aja sih Bu? Tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental. Nah, sekarang kita lihat kan tadi 4 ya, ciri-cirinya kesehatan mental. Kalau udah nggak produktif, Oh ya. jadi seharian begadang sampai tertidur, terus besok pagi bangun ngantuk banget di kantor, di sekolah, udah nggak konsentrasi, berarti gangguan mental. Oke. Ya. Padahal belum ada yang dikerjain gitu. Maksudnya bener scroll aja gitu Instagram, Iya, TikTok. cuma scroll aja Iya, kan. bener. Ya kan? Nah, atau gelisah kalau tidak pegang handphone. Bener. Jadi ada adiksi, ada kecanduan, gitu. Itu sudah gangguan mental. Jadi ketika handphonenya hilang dia panik, gitu. Jadi dia, aduh, dompet ketinggalan nggak apa-apa, yang penting handphone bawa. Handphone bawa. Ada ininya ya, Apalagi sekarang di zamannya yang pakai QRIS. pakai kris semuanya ya, Bener-bener ada handphone e-wallet. bener sangat dibutuhkan daripada dompet sih. Iya, betul. Jadi sekarang memang, nah kalau handphone saja tidak masalah kalau untuk masih digunakan untuk misalnya ya bayar sesuatu atau apa gitu. Tapi kalau cuma untuk sekedar scrolling media sosial, browsing di internet gitu, nah jadi gini, kadang-kadang handphone itu digunakan untuk mengisi waktu. Benar. Bukan untuk sesuatu yang bertujuan, misalnya kalau pelajar mau cari ilmu, tugas sekolah atau apa, itu enggak, cuma ngisi waktu scrolling apa gitu. Jadi itu yang membuat jadi tidak produktif kan? Oke, ada waktu megang handphone gitu. Pokoknya apapun yang di dalam handphone itu dicari. Dilihat, gitu, kadang-kadang nggak tahu mau ngapain, ambil handphone, Iya, benar. gitu, ya kan? Kayak untuk nggak bisa mendiamkan diri gitu loh, Bu. Pokoknya kalau emang lagi nggak ngapain, pokoknya lihat handphone. Iya, seperti itu kira-kira. Tapi kita tuh harus menetapkan batas waktu gitu nggak sih untuk mencegah maksudnya kesehatan mental gitu, untuk mempertahankan kesehatan mental kita gitu, atau dibatasi gitu Bu Untuk main lihat handphone-nya? handphonenya? Oh iya, tentu saja. Iya, karena kan Mempengaruhi gini, itu. segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik, ya kan? Jadi handphone, lihat media sosial boleh, ya, seru-seruan, ketawa-tawa, lucu-lucu boleh, gitu. Tetapi kalau itu menghabiskan banyak waktu kita, maka ya itu tidak produktif tadi kan. Ya, jadi kita habis untuk itu saja. Habis untuk itu aja. Nah, jadi kita perlu batasi. Makanya tadi pribadi yang sehat mental itu tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Dia tahu kelemahannya. Saya kalau udah pegang handphone tuh kayaknya suka lupa waktu. Oke, gimana? Oh, saya pakai alarm deh. Saya mau lihat 1 jam. Jadi nanti saya mau scrolling 1 jam, alarmnya bunyi. Oke, stop. Gitu. Tapi kayak masih jarang ya Bu yang menerapkan itu. Maksudnya jadi mereka ya bener kayak tadi yang Bu ngomong, ya udah mereka nggak ada waktu, ya udah pegang handphone, nggak ada ya udah gitu, bener-bener nggak ada batasan waktu gitu. Paling low pas baterainya low sih. Baterainya low, dan yang sekarang pun lo sambil di charge juga ya kan? sambil dimainin. Iya. Ini pakai power bank Bu, bener-bener sambil nyolok sambil dipegangin. Nah, ya, iya. Padahal sebenarnya kalau handphonenya aja butuh istirahat, butuh di charge, apalagi kita juga ya kan, ya kan. bener-bener. Harusnya kan pas handphonenya di charge, ya udah kita juga charging juga lah, gitu ya. Tuh, Jadi sahabat sehat, siapa yang sering kayak gitu sambil nyoloknya sambil main handphone, yang mana nggak bagus untuk kesehatan mental kita, yang buat kesehatan diri juga ya Bu, yang sambil dicolok listrik kita pegang gitu ya Bu. Nah, teknik yang digunakan untuk mengolah stres sama dalam era digital ini gimana Bu? Informasi yang berlebihan kayak tadi ya kan, overload gitu, mengaturnya gitu. Kita tuh kayak nggak ada batasan dirinya gitu untuk menerima informasi itu. Gitu. iya, nah sebenarnya gini, kita tuh perlu tahu sebenarnya kita ini mau buka handphone, pegang handphone tuh untuk apa? Balik lagi, kita mau lihat handphone untuk apa? Saya lihat handphone kadang-kadang nih, saya mau mengirim pesan untuk Mbak Ambar, tapi kemudian pas buka, yang kebuka Malah nggak fokus yang tujuan utama tujuan utama, malah ini yang lain-lain.
gitu ya. Terus wah mau DM, oh ternyata malah scrolling. Iya, bener. Iya kan? Nah, jadi Sekalian. tuh harus fokus kita mau apa. Jadi tetapkan dulu tujuannya, kita menggunakannya untuk apa, dan kita kembali ke sana gitu. Karena bagaimanapun yang namanya teknologi itu bermanfaat. Iya, pasti. Segala sesuatu itu punya dua sisi. Apakah kita bisa memanfaatkannya untuk hal yang positif, atau justru dia akan membuat kita menjadi terjerumus pada hal yang negatif gitu. Nah, kontrolnya ada di kita, kendalinya di kita. Karena itu kita perlu tahu saya kelemahannya di mana. Oh, saya kelemahannya kalau udah buka IG saya nggak akan berhenti sampai habis baterai misalnya gitu. Nah, ya udah, bagaimana caranya saya untuk mengelola supaya jangan sampai keterusan begitu gitu. Ya misalnya kalau ada masih di rumah, Ma ingetin ya nanti aku jam 4 ada ini misalnya. Atau yang paling gampang ya pakai alarm. Ya, itu sangat praktis sih. Berarti pakai alarm mau nggak mau ya, kalau emang bener-bener mau menjaga kesehatan mental kita nih, bener-bener harus ditetapkan alarmnya nih, kita main berapa Ya, jam gitu. betul. Nah, itu kan kesehatan mental, kesehatan fisik juga ya. Iya, makanya Bu. Nah, Kalau saya di rumah, si gadis kecil saya itu pakai alarm. Jadi kalau dia bilang, Bunda saya mau main handphone, mau lihat HP, boleh. Kakak mau main berapa menit? 15 menit, oke, set alarmnya sekarang. Dia set sendiri, nanti pas 15 menit dibunyi dia kasih. 15 menit, ya Allah, itu sebentar banget tuh, baru scroll baru dapet beberapa konten deh ya Bu. Ya, karena kita sebagai orang tua kita perlu mengatur itu ya. Dia baru mau naik kelas 3 sekarang, kelas 3 SD. Oh, SD. Bener-bener harus dijaga banget ya. Ya, dia sampai 2 tahun dia tidak kenal handphone. Ya, kemudian habis itu baru dia mulai lihat-lihat handphone. Tapi sampai sekarang pun dia tidak online, tapi cuma lihat foto, dia edit foto seperti itu, atau nulis-nulis. Itu kan tadi kan fokusnya bener-bener yang kayak emang nggak ada kegiatan apapun, atau yang kerjaannya tuh bukan dari sosial media ya Dok. Ya kalau misalnya dari emang kerjaannya nih dari sosial media gitu, atau selingannya gitu kan, kita kan bisa kerjaan profesinya apa, tapi dengan sosial media juga kan menghasilkan uang gitu. Nah, pasti ada tekanan sendiri gitu. Hari ini tuh mau bikin apa kayak gitu. Nah, itu mengaruhi juga nggak sih Bu itu untuk kesehatan mental kita gitu? Stres berarti ya. Tetap kalau misalnya saya kenal ada seorang yang mau jadi YouTuber gitu ya. Jadi dia upload nih tentang hewan peliharaan gitu ya. Dia upload. Terus tapi lama-lama dia bilang, aduh capek banget nih, belum posting karena ngeditnya ternyata lama. Dia bilang gini gitu, nggak sesimpel yang dia bayangkan gitu. Kemudian dia kejar target itu gitu, dan itu kalau itu menimbulkan stres buat dia ya berpengaruh ya. Jadi sama aja dengan pekerjaan yang lain gitu kan. Nah, kalau konteksnya ke sana. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia bekerja di media sosial gitu, tetapi gimana dia ngatur waktunya supaya tetap produktif. Jadi selama itu produktif itu nggak masalah ya. Karena kan tadi kita lihat kesehatan mental ya, dia harus produktif kalau itu bagian dari pekerjaannya. Tetapi kalau dia online-nya itu membuat dia jadi tidak optimal di pekerjaannya, nah itulah yang bermasalah. Berlarut-larut gitu. Bu Dian, ini ada digital detox kayak milih-milih ya Bu ya. Itu gimana cara melakukannya biar efektif? Kembali lagi, kita mau ngapain? Harus dipilih-pilih ya. Iya, jadi harus dipilih. Dan sebenarnya kalau mau detox boleh loh kita hari Minggu misalnya gitu kita nggak pegang handphone sama sekali, boleh gitu ya. Dan jangan sampai juga terganggu sama handphone. Kalau saya lagi kerja atau itu saya handphonenya silent. Jadi ada notifikasi dan lain-lain tidak akan terdengar sehingga saya tidak terganggu. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang setiap kali bunyi lihat grup ataupun siapapun pasti dilihat. Iya. Karena kayak siapa nih? Ya itu part of FOMO. Itu benar-benar udah mau ketinggalan informasi nih kayak gitu. Karena nggak apa-apa, jadi bisa dijadwalkan saya mau pegang handphone tuh jam berapa? Pagi, siang, malam, sore gitu. Dan pada saat-saat kerja itu gimana gitu. Ada penelitiannya loh Mbak. Ternyata durasi online itu berbanding terbalik dengan produktivitas. Jadi lebih lama online produktivitasnya menurut ya untuk yang tidak pekerjaannya di sosial media ya. Bener. Di luar itu ya Bu, maksudnya kayak lebih banyak dia online daripada ya aktivitas dia sehari-harinya gitu. Oke.
Menarik banget Bu ini. Nih, bagaimana menjaga kesehatan mental kita saat bekerja dari rumah nih Bu? Karena kan kita full gitu loh. Pasti kan juga untuk kurangi stresnya kadang kita ke sosial media gitu loh. Jadi kita gimana nih untuk mengatasi situasi itu Bu? Oh iya, itu salah satu dampak pandemi ya. Oh iya, apalagi saat pandemi jadi banyak muncul sosial media yang baru-baru ini pasti. Iya, terus pas sekarang pun waktu pandemi kita kerja dari rumah, sampai sekarang kita juga masih kerja di rumah ya. Lebih menyenangkan di satu sisi, tapi kayaknya nggak ada batasan antara rumah dan jadi kehidupan kantor dan kehidupan kerja ya. Nah, caranya gimana? Kalau saya tetap kasih batas gitu. Saya punya ruang kerja di rumah ya. Jadi kalau saya masuk situ berarti saya bekerja. Kalau saya keluar berarti saya di rumah gitu. Ya, jadi ada batasannya. Ada batasannya. Nah, kemudian kalau saya mau bermedia sosial, ya udah, waktunya kapan? Waktu istirahat. Jadi tetap ada jam kerja seperti biasa. Gitu. Dan kemudian pada saat istirahat saya akan keluar, saya akan melihat tanaman atau apa. Jadi memang saya keluar dari cubicle saya di rumah itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia seharian full kerja gitu dan diakhiri dengan lihat sosial media karena merasa itu kayak healingnya gitu dengan lihat sosial media gitu. Tapi nggak menimbulkan yang mana kayak udah benar-benar buat healing aja. Tapi kan di sisi lain pasti ada ya Bu yang kayak membandingkan gitu. Lebih kan sekarang lebih banyak yang membandingkan kayak jadi kita berpacu diri kita dengan kehidupan sosial media. Itu tuh Bu gimana nih solusinya? Karena itu banyak banget yang bikin kesehatan mental, kok kita nggak kayak dia ya, kayak gitu. Gitu. Itu selalu membandingkan pastinya. Selalu membandingkan. Tadi kembali lagi ke yang tantangan yang tadi, hidup di dua dunia. Kita perlu sadar bahwa sebenarnya yang diupload di sosial media itu kan sudah diperbaiki ya. Ya, tidak seluruhnya benar. Dan satu hal lagi, kita tidak perlu sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu hasilnya sering kecewa ya. Yang perlu kita lakukan adalah membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, dengan potensi kita. Makanya orang yang sehat mental tahu potensinya dia, kenali dirinya. Saya sebenarnya bisa kerja 8 jam sehari produktif. Ternyata sekarang kok saya cuma bikin proposal ini aja nggak selesai, laporan ini nggak selesai. Berarti ada sesuatu sama diri saya. Apakah kita yang nggak fokus atau masih memikirkan yang lain? Iya, jadi yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, pencapaian kita dengan potensi kita. Nah, itu insya Allah lebih sehat mental. Karena kita bisa memilihnya itu loh. Yang penting tuh memilihnya sih Bu ya. Tapi kadang kita kan nggak sampai ke sana mikirnya jadinya. Jadi karena sebenarnya pada saat kita memanfaatkan media sosial, kita perlu pilah kita mau media sosial sebagai ajang santai, hiburan, atau kita mau memanfaatkan media sosial ini sebagai sesuatu yang produktif, sarana belajar, sarana dakwah, sarana memberikan informasi, itu kan bisa. Tetapi kadang-kadang memang juga bisa terlena. Jadi kan kalau sebagai hiburan akan melenakan. Nah, ini yang perlu kita batasi gitu. Jangan sampai nanti ini membuat kita terlena sehingga kita jadi tidak produktif, lalu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang sebenarnya juga belum tentu seperti itu. Kenal pun tidak, terus belum tentu seperti itu, kita stres sendiri, dia nggak apa-apa. Kan rugi kan? Iya kan? Karena emang itu yang mau dijual dari kontennya gitu. Iya. Bu, membedakan antara penggunaan teknologi yang produktif dan yang tidak sehat. Tidak produktif dan tidak sehat. Oh, ya yang tadi itu. Ya, kalau produktif ya tadi kita lihat apakah kita bisa memanfaatkannya itu untuk misalnya yaitu belajar ya, cari sesuatu yang baru ya. Cari resep baru juga kan bisa, bikin kreasi masakan di rumah boleh gitu kan. Tetapi kemudian cuman kalau yang tidak sehat ya yang tadi, yang cuma untuk hiburan kemudian terlena di situ sehingga banyak waktu terbuang, ditambah lagi nanti stres karena membandingkan diri dengan kehidupan di dunia maya yang belum tentu benar. Benar. Nah, tanda-tanda seseorang nih, kalau yang udah tadi kita jelasin yang perlu mencari bantuan profesional kalau udah mengalami gejala salah satunya tadi kayak Ibu sebutin itu gimana Bu di kesehatan mental ini? Kapan kalau Anda perlu bantuan profesional ya? Kapan kita merasa kayaknya udah larut-larut deh, kayaknya aku ada yang salah deh sama diriku gitu. Satu, kalau sudah mengganggu produktivitas kerja ya di kantor atau di sekolah.
Terus yang kedua menimbulkan stres. Menimbulkan stres jadi kita jadi sulit tidur atau kebiasaan kita jadi berubah. Ya, pokoknya ada perubahan kebiasaan, jadi misalnya biasanya nggak suka makan, sekarang makan terus, gitu. Biasanya tidurnya gampang, sekarang susah tidur, gitu ya. Biasanya orangnya ceria, terus sekarang kok banyak diam. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada perubahan dari pola perilaku, terus kita nggak bisa mengatasinya, nah itu berarti kita perlu untuk bantuan orang lain, ya, bantuan orang lain. Terus yang kemudian, kalau kita gelisah kalau nggak pegang handphone, gelisahnya itu sampai yang kita nggak bisa kendalikan, gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa saatnya saya untuk istirahat, saya nggak mau, tetapi kita, kayaknya pengen dan kita nggak bisa menghandle diri kita sendiri untuk melihat handphone lagi, gitu, akses media sosial lagi. Nah, berarti kan sudah ada adiksi. Nah, sudah ada adiksi. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya sendiri, mungkin kita butuh bantuan profesional untuk mengendalikan hal itu, gitu. Benar-benar kayak udah nggak bisa ngendaliin diri, terlarut dalam stres. Biasanya kan ujung-ujung sedih, nangis sendiri. Itu biasanya dari konten-konten kayak gitu, Bu. Maksudnya kayak kita lagi sedih, melihat konten itu jadi tambah sedih. Itu benar mempengaruhi juga nggak sih, Bu? Maksudnya? Iya, bisa mempengaruhi. Harusnya kitanya nggak dilihat itu, harus biasa aja. Gara-gara kita kayak emang rasa diri kita kayak lagi sedih, tambah ngeliat konten tersebut tuh jadi sedih lagi, tambah gitu. Ya, terus nanti kan pakai algoritma yang keluar konten sedih-sedih terus kan. Nah, itu juga. Jadi kita juga pasti paham bahwa di media sosial itu kita itu sebenarnya menjadi konsumen yang sudah diatur oleh tanpa kita sadar. Kita harus sadar itu bahwa saya ini konsumen dan kita harus jadi konsumen yang cerdas, gitu. Benar-benar lebih banyak tahu tentang atau lebih cerdas dengan pemakaian sosial media, kita jadi lebih tahu dan bisa mengontrol akhirnya ya kesehatan mental kita diri sendiri, ya, Bu. Ya. Oke. Nah, ini kan di dunia maya juga kan bukan cuman semuanya ya, semua umur ya, Bu, ya. Gimana cara ngedukasi diri sendiri dan orang lain pentingnya kesehatan mental di era digital, gitu. Dan gitu orang banyak yang kayak nggak gitu loh, Bu, kayak kesehatan mental apa sih maksudnya, kayak emang perlu ya gitu, emang saya ada gangguan gitu kesehatan mental kita gitu. Kadang nggak sadar gitu, kita gimana sih, Bu, cara mengedukasinya gitu, khususnya diri sendiri. Diri sendiri ya tadi itu ya, dengan kita paham dulu yang dimaksud dengan kesehatan mental itu apa, gitu. Coba kita lihat, saya ini orangnya bisa nggak handle stres, kok biasanya saya kalau ada stres begini saya santai, tapi kok sekarang sayanya kok berat banget, rasanya kok saya kayak mau sedih, kayak marah. Oh, berarti jangan-jangan ada sesuatu nih sama saya, gitu ya, berarti kesehatan mental saya terganggu nih, kayak gitu. Jadi dengan kita paham definisi kesehatan mental tadi ya, jadi satu, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan sejahtera di mana kita bisa mengenal diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, bisa produktif ya di pekerjaan atau di sekolah, kemudian bisa mengelola stres sehari-hari, dan yang terakhir bisa berkontribusi pada lingkungan. Nah, jadi kita paham itu, dan kalau misalnya kita lihat orang lain gimana, ya boleh pelan-pelan kita ngobrolin juga, kayak gitu. Tapi yang satu hal yang perlu diingat bahwa kesehatan mental ini sifatnya bergeser-geser ya. Jadi tidak orang tuh misalnya yang di sehat mental tuh dia di satu titik, enggak, dia ada kontinum. Dia bisa geser sangat optimal, kadang-kadang kurang, gitu. Jadi nggak berarti bahwa orang saat ini dia lagi stres terus dia pasti susah dan kesehatan mentalnya terganggu, enggak gitu. Karena ketika dia sudah bisa mengelola stresnya, dia oke lagi, gitu. Jadi nggak masalah. Tergantung mood, Bu, kayak. Kemudian, nah, mood itu bisa diatur loh. Tapi kadang kita sulit juga mengatur, kayak maunya tuh gimana sih ini, gitu, mood. Iya, jadi orang yang sehat mental bisa ngatur moodnya. Iya, tapi kalau dia diatur oleh moodnya, nah itu mungkin dia butuh bantuan. Oke. Gimana kita membangun hubungan sosial yang sehat di era digital ini bersama teman-teman kita, biasa gimana, Bu? Maksudnya? Membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman di dunia maya. Dengan di dunia maya, ya. Kita mesti tahu bahwa ketika kita menerima pertemanan di dunia maya itu kan ada dua, yang satu kita kenal di dunia realnya dan yang satu juga tidak. Nah, kita bisa pisahkan itu ya. Jadi ini orangnya emang saya kenal, yang ini saya nggak kenal, jadi kita tahu. Kemudian yang kedua, yang kita kenal ya oke, kita bisa seperti kita di hubungan biasa ya. Nah, tetapi kalau yang kita nggak kenal, satu kita perlu tahu, perlu waspada, dia ini real apa enggak.
ya orangnya benar apa enggak gitu. Karena itu kalau ada apa-apa nggak usah dimasukin ke hati karena belum tentu benar. Gitu. Nah, jadi kita niatnya kita baik saja. Kita niatnya baik saja. Terus kemudian kalau misalnya tapi kita tahu kalau dia orang teman kita itu, teman maya kita itu, namanya juga maya ya, nggak kelihatan, nggak ketahu, berarti kita mesti meraba-raba dia itu apa, tetap ada kemungkinan dia itu tidak nyata. Nah, kemudian ya, kalau siapa yang harus kita ikuti? Kalau kita sebagai umat muslim pasti kita akan mengikuti contoh Rasulullah ya. Nah, apakah itu sejalan kembali lagi? Benar-benar. Nah, sahabat sehat, menarik sekali bukan pembahasan kita kali ini bersama Bu Dian. Nah, itulah yang mana kita harus benar-benar kayak menjaga kesehatan mental kita dalam bersosial media, ya kan Bu Dian ya? Gimana nih, misalnya di dalam bersosial media ini kita tuh kayak gak tahu nih arahnya mau kemana juga ujung-ujungnya gitu ya Bu ya. Balik lagi yang penting kita bisa memilih gimana sih kita harus mau dibawa kemana sih, kita tuh untuk produktivitas atau emang untuk yang kayak tadi healing kayak itu sosial media. Jadi kita harus pinter-pinter nih sahabat sehat gitu. Nah Bu Dian, pesannya untuk para Gen Z khususnya nih dalam bersosial media nih dari Bu Dian apa nih? Untuk bersosial media yang pertama adalah perhatikan apa tujuan Anda bersosial media. Ya, apakah ini untuk hiburan ataukah ini untuk pendidikan, untuk mencari informasi, itu satu. Yang kedua adalah batasi penggunaan sosial media sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi jangan sampai Anda berlarut-larut dan menghabiskan waktu di media sosial. Di sosial media ya. Jadi kemudian ingatlah bahwa segala hal itu mempunyai dua sisi. Jadi era digital ini juga punya sisi positif dan punya sisi negatif yang perlu kita waspadai. Jadi pintar-pintar untuk memilih dalam bersosial media. Yang penting itu ya Bu Dian ya. Alhamdulillah Bu Dian, terima kasih banyak atas ilmunya tentang pembahasan kita yang sangat menarik ini, yaitu mana kesehatan mental di era digital, tantangan dan solusinya. Emang banyak tantangan ya Bu ya, bener ya Bu ya. Masya Allah, semoga Ibu sehat terus ya Bu. Terima kasih dan selalu bermanfaat yang pastinya. Nanti kita pembahasannya yang lain kali Bu tentang mengendalikan stres nggak sih ya teman-teman sahabat sehat, gimana? Penasaran? Nah, untuk kali ini kita sampai sini dulu. Nah, Ambar dan kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan Bu Dian terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.